Mas'ud. Sinten? Abu Mas'ud. Jadi ada dua orang yang mirip julukannya, tapi dua orang itu berbeda. Abu Mas'ud sama siapa? Ibnu Mas'ud. Abu Mas'ud artinya apa? Bapaknya Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud anaknya Mas'ud. Ini bukan bapak anak ya. Cuman julukannya seperti itu. Kalau Ibnu Mas'ud namanya sinten? Abdullah. Kalau Abu Mas'ud itu namanya Uqbah. Namanya sinten? Uqbah bin Amr. Namanya Uqbah bin Amr. Radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man anfaqa nafaqatan ala ahlihi." Barang siapa yang memberikan nafkah kepada keluarganya. Barang siapa memberikan nafkah kepada keluarganya. Apa bentuknya? Memberikan nafkah. Apa bentuknya? Duit. Apa lagi? Makanan. Apa lagi? Minuman. Apa lagi? Pakaian. Apa malih? Tempat tinggal. Apa lagi? Mobil. Kendaraan. Kendaraan. Ya. Obat-obatan. Itu masuk nafkah. Barang siapa memberikan nafkah kepada keluarganya. Siapa keluarganya? Anak, istri, suami. Suami yang ngasih kepada istri. Anak, istri, siapa lagi? Mertua? Orang tua? Orang tuanya siapa? Orang tuanya suami atau orang tuanya istri? Dua-duanya? Iya. Iya. Karena di sini Nabi SAW mengatakan ala ahlihi dan keluarganya. Tapi ada yang diprioritaskan. Prioritaskan itu artinya diutamakan. Yang diutamakan adalah istri dan anak. Tapi bukan berarti kemudian kita mengabaikan bapak dan ibu kita. Kita mengabaikan bapak mertua dan ibu mertua. Kita mengabaikan kakak dan adik kita. Bukan itu maksudnya. Tapi kita harus punya skala prioritas. Ya, yang diprioritaskan adalah siapa? Anak dan istri kita. Kalau ternyata Masya Allah anak dan istri sudah ternafkahi kebutuhannya sudah terpenuhi, kok masih ada sisa, masih ada lebih, ya kita berikan kepada orang-orang yang tadi kita sebutkan namanya. Oke. Man anfaqa nafaqatan ala ahli. Barang siapa memberikan nafkah kepada keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dan dia berniat untuk mencari pahala dari Allah. Kasih garis bawah. Dia apa? Berniat mencari pahala dari Allah. Apa ganjarannya? Kanat lahu shadaqah. Maka dia akan mendapatkan pahala sedekah. Berarti jamaah yang kami hormati, panjenengan bekerja di sawah, di mana lagi? Di pasar, di mana lagi? Di kantor, di mana lagi? Di rumah sakit, di pabrik, di udara, jadi pilot, di laut, jadi nelayan. Demi untuk menafkahi keluarga, maka itu akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita itu berjam-jam di luar rumah, terpapar sinar matahari, keringat bercucuran, tubuh pegel-pegel. Itu kita mendapatkan apa? Pahala. Tapi ada syaratnya. Kenapa? Niat. Berarti nek mboten niat pripun?
kata banyak ulama, tidak dapat pahala. Jadi kalau misalnya kita bekerja tanpa ada niat mencari pahala dari Allah, tanpa niat yang ikhlas, tanpa niat untuk menjalankan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, maka kita akan kehilangan pahala. Eman-eman? Ya eman-eman. Kenapa eman-eman Ustaz? Karena bekerja itu menyita banyak waktu kita. Pinten jam? Dia pada kerja pirang jam iki? Pinten? 8. Nek lembur? Ya. Minimal 8 jam. 8 jam dari 24 jam berarti sepertiga dari umur kita. Kita gunakan untuk menjalankan sebuah aktivitas tanpa mendapatkan pahala. Wah, itu rugi besar itu. Berarti setiap berangkat kerja jangan lupa niat yang ikhlas. Untung atau tidak kalau niat? Untung. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Untungnya di dunia apa? Ikhlas dalam bekerja, mencari nafkah. Untungnya apa di dunia? Yang berat akan terasa ringan. Yang berat akan terasa apa? Ringan. Berarti nek boten ikhlas pripun? Yang ringan terasa berat. Jenengan pengen yang mana? Yang ringan terasa berat? Yang berat terasa ringan. Sing ikhlas. Itu keuntungan di mana? Di dunia. Keuntungan di akhirat lebih istimewa lagi. Ternyata ketika kita menghadap kepada Allah, bukan hanya dalam tanda kutip kita mendapatkan pahala sholat. Yang sholat itu paling sehari berapa? 1 jam. Tapi kita juga dapat pahala bekerja. Selama berapa jam? 8 jam. Maka jangan pernah melupakan apa? Niat yang ikhlas dalam bekerja, memberikan nafkah kepada keluarga. Mau pertanyaan? Ini pertanyaan buat orang dewasa ini. Nah? Bisa? Bisa jawab? Oke. Pertanyaan pertama. Siapa nama Ibnu Mas'ud? Ibnu. Muiz. Nais. Utbah bin Amr radhiyallahu anhu. Ibrahim. Abdullah. Masya Allah. Ibnu, dengerin ya. Oke. Siapa nama Abu Mas'ud? Ubay. Utbah bin Amr radhiyallahu anhu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Orang bekerja menafkahi keluarganya supaya dapat pahala, syaratnya apa? Bilal. Ikhlas. Mengharapkan pahala dari Allah. Masya Allah. Apa untungnya kalau kita ikhlas bekerja? Yusuf. Di dunia. Yang berat terasa ringan. Yang berat terasa ringan. Kalau nggak ikhlas apa yang terjadi? Muiz. Yang ringan terasa berat. Masya Allah. Bonus. Hadis nomor berapa? Abdullah. 749. Masya Allah. Bab nomor berapa? Syaddad. 318. Judul babnya apa? Mas Hisham.
nafkah seorang laki-laki terhadap keluarganya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.